Halo Sobat Traveler, balik lagi bersama saya Fajar Eko Prasetyo. Dan kali ini saya sedang berada di Yogyakarta bersama MB Holiday. Oh iya, buat kalian yang belum tahu apa itu MB Holiday, MB Holiday adalah sebuah biro perjalanan di Purbalingga yang menawarkan jasa trip dengan konsep sederhana, santai, dan kekeluargaan. Dan semua kegiatan perjalanan didokumentasikan melalui video vlog yang hangat dan kekinian. Jadi berasa liburan bareng sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini kami membawa rombongan karyawan sebuah perusahaan swasta yang bernama PT Royal Corinda di Purbalingga untuk berlibur ke Yogyakarta. Bersama kami 8 orang berangkat dari Purbalingga menggunakan mobil. Adapun beberapa destinasi wisata yang rencananya kami kunjungi adalah yang pertama adalah Gunung Ireng, selanjutnya Pantai Ngobaran, Gumuk Pasir, Bukit Paralayang, dan terakhir menghabiskan waktu malam di Malioboro dan alun-alun utara. Dan rencananya kami juga akan menginap di Homestay Nadira yang tak jauh dari pusat kota. Oh iya, perkenalkan ini beberapa teman baru kami. Ada Rara, Novita, Dian, Arif, dan Agi. Bersama saya, Anggi dan Julian. Kami berangkat dari Purbalingga hari Jumat sekitar pukul 11 malam. Setelah berdoa, kami memulai perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada dalam satu mobil untuk melaksanakan perjalanan ke Jogja, ke Gunung Kidul tepatnya. Semoga kita diberi kesehatan, selamatan, serta pulang kembali dengan keadaan yang sehat tanpa ada kendala apapun. Sepanjang perjalanan kami bernyanyi bersama, melupakan urusan pekerjaan dan bersiap untuk berlibur. Sembari menikmati cemilan, kami berbincang dalam perjalanan, mencoba saling mengenal satu sama lain. Sekitar pukul 1:30 kami tiba di 0 km Yogyakarta. Kondisinya masih ramai kala kami tiba di sini. Tetapi di sini kami hanya lewat saja. Kami pun terus berjalan sampai pada akhirnya kami semua rest di Bukit Bintang Yogyakarta. Sekitar pukul 3 pagi. Di sini kami menikmati minuman hangat dan Indomie guna menghangatkan badan. Ditemani indahnya lampu kota nan epik. Sesekali kami berfoto di sini untuk mengabadikan momen. Setelah dirasa puas, kami kembali ke parkiran dan menuju ke Gunung Ireng. Tapi sebelah kok. Kami pun berjalan dan terus berjalan sampai pada akhirnya kami tiba di sana. Namun sayangnya ketika kita sampai di sana, wisata ini masih tutup karena corona. Jadi kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pantai Ngobaran. Di tengah perjalanan kami berhenti sejenak untuk melaksanakan sholat subuh. Dan setelahnya kami melanjutkan perjalanan kembali. Di tengah perjalanan, salah satu teman kami, Agi, merasa tidak enak badan. Ia mual dan muntah. Akhirnya kami pun menepikan mobil untuk sejenak beristirahat di pinggir jalan. Mutar lah ya. Kita harus wajib selalu membeli Rp1.000 di setiap perjalanan. Karena kalau tidak bisa murah. Setelah agak membaik, kami melanjutkan perjalanan.
Kok praktik pagi-pagi karena belum sarapan. Tapi tak lama, ia kembali mual dan kami harus berganti kembali. Barengi. Kita sedang berada di Gunung Kidul. Karena kami berhenti di sebuah jalan yang cukup sepi dan bagus, sembari menunggu Agi istirahat, kami menghabiskan waktu untuk berfoto di sini. Foto-foto terus, mantap. Dan setelah beberapa waktu, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pantai. Sepanjang perjalanan, jalan begitu menenangkan. Ditambah indah panorama Gunung Kidul membuat kami menikmati liburan ini. Jalan sepi nan sejuk dengan rimbunnya pepohonan. Sampai pada akhirnya sekitar pukul 8 pagi kami tiba di pantai ini. Oh iya, untuk tiket masuknya sendiri adalah 5.000 per orang ya guys di sini. Karena lapar, setelah memarkirkan mobil, kami bergegas menuju sebuah warung di sana. Oke. Dan kami memutuskan untuk sarapan di tempat itu. Halo, guys, kita sudah sampai di Pantai Ngombaran, Yogyakarta. Nanti kita kayaknya mau istirahat sampai ya Sore ya. Karena sampai perut lapar dan juga ada yang muntah-muntah tuh. Lu kayak apa tuh? Ya ngomong juga sih. Yang ini bisa sekalian maksudnya. Sembari merehatkan badan, kami berbincang panjang di sini untuk lebih mengenal akrab satu dengan lainnya. Dan setelah pesanan jadi, kami pun makan dengan lahap bersama-sama. Setelah selesai makan, kami berkeliling di pantai ini. Ayo dong. Oh iya, karena Agi merasa kurang enak badan, ia memutuskan untuk tetap stay dan istirahat di musola yang tak jauh dari warung ini. Dan rombongan lainnya berjalan beriringan menuju ke sebuah pantai tak jauh dari tempat kami makan tadi. Sampai sekitar 10 menit berjalan, kami tiba di pantai Pasir Putih di sini. Kami pun bersenda gurau di sini, menikmati alam indah di pantai ini. Sesekali kami berfoto untuk mengabadikan momen. Setelahnya kami berbincang dan menikmati indah panorama. Dan ini adalah keindahan pantai ini.
Dan setelah dirasa puas, kami rehat sejenak dan berteduh di pinggiran pantai ini. Satu, dua, tiga, bumerang. Terus. Siapa yang mau main? Dan tak lama kami pun kembali ke parkiran dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju Gumuk Pasir dan menikmati sunset di Bukit Paralayang. Terkadang rencana memang tak sesuai harapan. Saat kami kembali untuk menengok Agi, kondisinya semakin tak membaik. Akhirnya setelah berembuk kami memutuskan untuk rehat sejenak sampai sekitar pukul 12:30. Dan setelahnya kami pun memutuskan untuk langsung menuju ke homestay. Sepanjang perjalanan menuju homestay kami seringkali berhenti karena memang kondisi fisik Agi tidak kuat. Sampai pada akhirnya sekitar pukul 5 sore kami baru tiba di homestay yang telah kami booking sebelumnya. Homestay yang kami pesan ini cukup nyaman untuk beristirahat. Fasilitas yang ditawarkan pun cukup lengkap. Di sini terdapat 4 kamar cukup besar. Ada ruang tamu, ruang makan, dapur, 2 toilet, TV, dan wifi tentunya. Aku gak sama sekali. Dilihat dari kebersihan cukup terjaga di sini. Pokoknya nyaman banget sih. Ada kopi, ada teh, ada jeruk, ada aku di sini. Setelah sedikit merehatkan badan, kami mulai memasak di sini. Saudaraku yang budiman Sembari bersenda gurau satu sama lagi lain. ngapain? Masak Lagi apa bikin nih? menu buka. Cuma enak banget. Lagi nyiapin bumbu. Kita goreng upin-ipin. Aduh ning Jogja mati kangkung. Mantap. Dan setelah matang semua, kami menikmati makan malam bersama di tempat ini. Sembari bergurau dan berbincang untuk saling mengenal satu sama lain semakin dekat. Lahap banget tuh. Ada. Dan setelah selesai makan, kami bergantian mandi. Sampai pada akhirnya pukul 9 malam kami pergi ke Malioboro untuk berjalan-jalan di tempat itu, menikmati malam ramai di kota Jogja. Cukup lama kami menghabiskan waktu di tempat ini. Seringkali kami berhenti untuk berfoto.
dan bercanda gurau. Dan setelahnya kami pun mencari oleh-oleh di sini untuk orang di rumah. Dan setelah semua selesai, kami pergi ke alun-alun utara untuk ngopi santai di tempat itu. Namun karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih, banyak kafe di sini yang sudah close order. Dan akhirnya kami pun ngemper di sebuah kedai yang menjual wedang ronde. Kami pun menikmati alam yang hangat sembari mengobrol dan terus mengobrol, membincangkan ini itu. Malam semakin larut dan semakin larut. Kami pun harus bergegas kembali ke homestay untuk istirahat, karena esok harinya kami harus pulang ke Purbalingga. Pagi menyapa, indah sang fajar membuat saya dan Anggi berjalan ke rooftop. Sembari menikmati teh hangat dan cemilan, kami berbincang di sini. Untuk teman-teman lainnya sih kayaknya masih tidur. Setelah menikmati pagi, kami pun sarapan bersama dan bersantai di tempat ini. Sampai pada akhirnya sekitar pukul 12 kami check out. Karena beberapa tempat wisata tidak jadi kami kunjungi, jadi sebelum pulang kami memutuskan untuk mampir ke sebuah wisata yang bernama Sungai Mudal, yang kebetulan searah dengan jalan pulang. Dan sekitar pukul 3 kami tiba di kawasan wisata Sungai Mudal. Muka-muka panik. Oh iya, di sini untuk tiket masuk ke kawasan wisatanya yaitu 2.000 per orang. Dan kami pun berjalan dan terus berjalan. Sampai pada akhirnya kami pun tiba di parkiran Sungai Mudal. Selepas memarkirkan mobil, kami dicek suhu badan oleh petugas di sini. Dan kemudian kami diarahkan untuk mencuci tangan sebelum masuk. Setelahnya kami berjalan sedikit dan menjumpai sebuah loket di kanan jalan. Oh iya, untuk biaya masuk di sini yaitu adalah 10.000 per orang. Setelah membeli tiket, kami pun berjalan sedikit. Dan kami menjumpai sebuah kolam yang tengah banyak orang berenang di situ. Di tempat ini ada beberapa kolam pilihan untuk berenang. Salah satunya yang paling bawah ini. Ini adalah kolam utama wisata ini. Kami pun berjalan dan terus berjalan, menyusuri tangga dan jembatan bambu yang epik di tempat ini. Sekali kami rehat untuk sedikit menarik nafas. Dan sesekali pula kami berfoto di jalan yang kami lalui ini. Dan sekitar 10 menit berjalan kami tiba di kolam teratas wisata ini. Tanpa lama beberapa dari kami langsung mengganti pakaian dan berenang di Sungai Mudal ini. Melepas lelah menikmati segarnya air di aliran sungai yang menyegarkan. Setelah dirasa puas, kami pun bergegas ganti pakaian, melanjutkan perjalanan pulang. Karena memang waktu sudah semakin sore. Dan sampai pada akhirnya kami tiba di Purbalingga kembali sekitar pukul 9 malam. Oke, mungkin cukup sekian cerita pada kesempatan kali ini. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini agar lebih besar dan lebih besar lagi, dan semoga bisa bermanfaat. Buat kalian yang berencana traveling dengan kami, kalian bisa menghubungi nomor ini. Saya Fajar Eko Prasetyo dari MB Holiday. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.